2023 Hari Santri Nasional. Terkait sambutan pidato resmi di Festival Surosoan dalam rangkaian HUT Banten ke-23 yang memperkenalkan salah satu bacalek DPR RI, PJ Gubernur Banten membantah jika hal tersebut dikaitkan dengan promosi bacalek. Hal tersebut disampaikan PJ Gubernur di sela peringatan Hari Santri Nasional. Sebelumnya, Bawaslu Banten tengah mempelajari pidato PJ Gubernur dan Bawaslu akan melakukan penelusuran dan jika diperlukan akan memanggil PJ Gubernur Banten. Namun PJ Gubernur tidak merasa melakukan pelanggaran salah satu bacalek. Al-Muktabar berdalih itu hanya hal yang biasa dilakukannya dalam sambutannya memperkenalkan para pimpinan daerah. Tidak ada kaitannya dengan hal yang terkait pelanggaran karena satu hal yang biasa di dalam sambutan upacara pembukaan dan itu dihadiri Forkopimda dan tidak ada endorse siapapun ya dalam konteks hal yang terkait dengan. Namun pengamat kebijakan publik dari Banten mengatakan jika PJ Gubernur menyebutkan nama dan partai secara tidak langsung sudah mempromosikan karena terucap. Karena PJ Gubernur adalah pejabat publik, maka akan berbeda makna ucapannya. Ketika yang hadir itu para pejabat-pejabat publik, memang disebutkan nama dan pejabat publiknya sebagai apa. Misalkan etisnya, misalkan beliau yang hadir Bapak Anu dari anggota DPRD, ya kan, komisi sekian Banten dari fraksi ini. Nah itu lebih etis karena itu berbicara kepada etika pejabat publik yang diberi sambutan. Tapi ketika menyebutkan nama, kemudian calon dewan, kemudian misalkan beliau ini calon dewan, kemudian beliau ini di dapil mana, kemudian tujuannya apa, misalkan partai apa dan sebagainya, ya itu disebutnya endorsement secara tidak langsung, mempromosikan dalam hal secara tidak langsung ya, walaupun secara tidak niat secara langsung, tapi itu yang terucap. Nah, karena beliau pejabat publik ini berbeda maknanya. Selain itu, dosen Magister Administrasi Publik Universitas Esa Unggul juga menambahkan, PJ Gubernur Banten bukan jabatan politis, namun jabatan yang ditunjuk oleh Kemendagri. PJ Gubernur ini bukan jabatan politis, berbeda karena kan beliau diangkat jadi PJ ini melalui mekanisme administratif, bukan melalui pilkada. Sehingga ketika ada seperti ini, ketika Bawaslu merasa ini menjadi sebuah pelanggaran, ini perlu misalkan ada tindakan seperti sanksi administratif atau peringatan ataupun apapun, dan ini juga harus ditembuskan kepada Kementerian Dalam Negeri karena beliau hari ini kan posisinya PJ yang ditunjuk dan melalui mekanisme Kemendagri. Namun jika tidak ada yang melaporkan ke Bawaslu, masalah ini bisa selesai dengan sendirinya. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.